Kita lanjutkan katekesi kita dengan ragam-ragam difabilitas. Menurut undang-undang ada 4, namun untuk memudahkannya kita jabarkan menjadi 8. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, difabel penglihatan atau buta. Buta ada 2 macam, yaitu buta total dan low vision. Buta total, keadaan tidak mampu melihat apapun. Low vision, keadaan masih bisa melihat dalam jarak kira-kira 3 meter secara lamat-lamat. Penanganannya untuk berkomunikasi secara tertulis. Gunakan riglet atau alat untuk menulis kode huruf braille dan stilus atau pensil kaum buta. Cara mengajarkan iman untuk teman-teman yang difabel penglihatan didampingi seperti umat pada umumnya. Untuk yang membutuhkan pendampingan khusus, kita bisa memakai metode offline maupun online dengan aplikasi Job Access with Speech, Screen Reader, atau aplikasi pembaca layar lainnya. Yang kedua, difabel pendengaran atau tuli, yaitu keadaan tidak mampu mendengar atau sisa pendengarannya sedikit. Cara menangani dan mengajarkan iman, mulut kita harus jelas A-I-U-E-O-nya ya, dan pronunciation atau pengucapannya. Artikulasi jelas, wajah berhadapan dengan wajah. Jika belum nyambung juga, bisa diperkuat dengan bahasa isyarat. Jika tidak bisa berbahasa isyarat, maka kata-kata sebaiknya kita tuliskan. Disarankan supaya kita belajar berbahasa isyarat. Bisa diperkuat dengan referensi visual berupa gambar-gambar atau video-video untuk lebih menjelaskan pada teman-teman yang difabel pendengaran ini. Yang ketiga, difabel mental intelektual. Ciri-cirinya kurang nyambung dalam berkomunikasi, tidak bisa menyebut nama diri, ngecesan, senyum-senyum sendiri, berbicara sendiri. Kelebihannya, hampir semua anak atau saudara kita yang tipe ini sangat bersahabat, ramah tamah, penyayang. Pokoknya malaikat banget ini. Terbagi dalam 3 level, level ringan, level sedang, dan level berat. Yang ringan itu IQ antara 70 sampai 90. Dia masih disebut mampu didik, bisa sekolah, bahkan bisa kuliah. IQ yang sedang itu 69 sampai 30. Itu mampu latih istilahnya ya. Lalu yang berat itu IQ di bawah 30. Nah, rata-rata dirawat di rumah atau di panti-panti. Termasuk dalam jenis ini adalah Down syndrome yang secara klinis wajahnya mirip semua atau disebut 1000 wajah. Cara mengajarkan iman pada mereka adalah pengajaran dan pendampingan iman dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, konkret, disampaikan dengan berulang-ulang, dibulan-baleni. Diulang terus hal yang sederhana itu, misalnya tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Diterangkan berulang-ulang apa artinya, ya, menyebut Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin, terus diulang-ulang gitu ya. Misalnya begitu. Yang keempat ialah difabel sosial emosi. Difabel yang mengalami hambatan emosional dan relasi sosial. Cirinya sering jadi troublemaker, suka menghajar teman, tidak punya empati, berperilaku kasar melebihi usianya, dan cenderung kriminal. Penanganannya, kita ambil hatinya, kita jadi teman seperjalanan yang utuh, menerima dia apa adanya, memahami dia bahwa dia jadi begitu karena gejolak lingkungan, gejolak batinnya, karena sisi kehidupannya yang pahit. Kita menjadi teman bicara yang mendengarkan.
tidak menghakimi, mengajak konsul ke psikolog atau psikiater, dan memberikan obat sesuai dengan intervensi klinis demi menjinakkan dorongan perilaku kasarnya. Kita berikan support, dukungan bahwa dia bisa. Pengajaran iman untuk teman-teman yang demikian ialah kita mengkaitkan topik pengajaran dengan model pengalaman yang pernah dia hadapi. Hadirkan Tuhan dalam jenis pengalamannya itu. Terima dia seutuhnya. Dan jadi kunci pendampingan adalah melekat. Ya. Lekat terus dia, kita ikuti terus. Ya. Dampingi terus sampai dia percaya bahwa kita mendukung dia dan bahwa Tuhan sungguh ada mengasihi. Demikian separuh bahasan dari ragam-ragam difabilitas. Kita lanjutkan di video berikutnya, pembahasan berikutnya. Berkah dalam.